Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Sinta Putri. Apa kabar Sinta? Baik, alhamdulillah. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Kamu pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan hal mistis nggak? Iya, ada. Seperti apa ceritanya? 3 tahun yang lalu ya, aku pernah pacaran sama cowok yang ternyata dia itu adalah paranormal. Oke. Pacarannya waktu itu karena cinta atau hal lain? Aku sih nggak terlalu percaya kalau dia tuh paranormal ya. Soalnya dia sangat handsome banget. Oke, tahu Jadi dari nggak mana percaya. kalau dia? Dia ngomong kalau dia itu paranormal. Jadi aku nggak percaya dengan kalau misalnya dia punya ilmu, dia bisa begini, bisa begitu. Aku nggak percaya. Ya udah aku jalanin aja. Tapi sekarang udah selesai. Udah selesai. Rasanya gimana? Masih sama seperti pacaran atau? Masih nggak bisa lupain dia aja sampai sekarang. Nggak bisa move on. Kalau misalnya mau suka sama orang tuh susah gitu. Kau pernah mendengar istilah pelet nggak? Iya pernah. Pernah nanya sama orang nggak ini ada hubungannya dengan pelet atau enggak? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak katanya gitu. Jadi aku bingung mau percaya sama yang mana. Tapi yang jelas sekarang masih belum bisa move on dari orang itu. Nggak bisa move on. Udah punya pacar lagi setelah itu? Belum. Jadi kayak misalnya kalau pacaran tuh kayak yang PDKT aja terus nggak jadi kayak gitu. Kadang dianya yang ngilang, cowoknya kadang aku yang ngilang gitu. Jadi selama 2 tahun ini nggak ada. Mudah-mudahan karena belum ketemu jodohnya ya, Iya, bukan mungkin. karena pelet atau apapun itu. Baik, dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pelet tingkat tinggi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lina. Selamat malam Lina. Apa yang mau Mbak Lina ceritakan pada kami? Saya dulu pernah belajar ilmu, jadi di suatu tempat sampai melakukan ritual. Ilmu apa nih? Ilmu pengasihan, ilmu pelet. Ritualnya seperti apa? Kita mandi 7 sumur. Air dari 7 sumur. Iya, 7 sumur sama menyelam di kali 7 kali di bulan purnama. Saya penasaran itu karena memang iseng atau memang karena ada tujuan tertentu mendalami ilmu itu, apa waktu itu? Saya pengen mempelajari gitu, mempelajari Untuk? Buat diri saya, buat biar sayanya terlihat cantik, biar disukai laki-laki. Berhasil? Iya, berhasil. Oke. Jadi ritual-ritual itu dilakukan dengan mandi air 7 sumur, Iya, lalu mandi air 7 sumur sama makan bunga melati. apa yang terjadi setelah menguasai ilmu itu? Setelah menguasai ilmu itu, sayanya banyak disukai laki-laki. Jadi bukan bujangan aja yang suka sama saya. Jadi yang udah Suami punya, orang juga? yang udah keluarga, yang punya istri juga pada suka. Oke. Sekarang keadaan mereka gimana? Masih dalam pengaruh? Iya, sampai saat ini. Jadi sampai rumah tangga mereka hancur. Artinya sampai sekarang ibu masih melakukan ritual itu? Masih.
ritual mandi air 7 sumur itu masih? Masih setiap bulan purnama, sama sering makan bunga melati sama bunga kenanga. Itu masih digunakan untuk menaklukkan pria-pria yang ibu mau gitu? Iya, Kalau gitu apa tujuannya datang ke sini? ingin menghilangkan aura buruknya. Aura buruknya seperti apa? Jadi setelah saya mempelajari ilmu itu, rumah tangga saya juga jadi bermasalah. Ibu menguasai ilmu itu dengan kondisi sudah berumah tangga? Dulunya belum, Tapi sekarang sudah? sekarang sudah. Itu saya masih melakukan seperti itu karena ya buat saya sendiri gitu. Kesenangan dan kepuasan? Iya, Suami ibu didapat dari pelet juga? Melalui hal-hal mistis juga? sepertinya. Baik. Jadi tujuannya untuk menghilangkan aura negatif Iya. yang terasa di keluarganya. Sudah punya anak, Bu? Udah. Baik. Tidak pernah ada penampakan, perwujudan, hal-hal yang aneh di rumah? Kadang sering saya didatengin makhluk gaib. Makhluk gaibnya seperti apa, Ibu tahu? Ya, pokoknya ada makhluk-makhluk aja sering gangguin itu kalau malam. Makanya ingin menghilangkan gangguan itu. Iya, Oke, mudah-mudahan malam hari ini Ibu bisa mendapatkan solusi, benar-benar bisa bersih, melepas semua ilmu-ilmu yang pernah didalami, dan Iya. keluarga akan menjadi bahagia ya. Iya. Kita akan segera ketemu, kami akan ajak Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, terlahir tanggal 28 Juni 1976. Mendiami rumah bernomor 10. Saya merasa Lina memiliki aura negatif yang dilihat oleh orang lain. Dari mata batin saya, aura negatif ini justru didapat dengan cara yang tidak wajar, melalui ilmu hitam untuk memenuhi keinginannya. Saya melihat sosok Lina dilindungi oleh makhluk lain yang membuat diri Lina dikendalikan oleh makhluk tersebut. Saya ingin mengatakan, banyak sekali keributan di kehidupan Lina karena makhluk-makhluk gaib tersebut. Saya melihat sosok putri, seorang putri kerajaan, berwajah hancur, berantakan, dan penuh darah di mana-mana. Matanya keluar, rambutnya panjang sampai ke lantai. Menyeramkan sekali. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Lina, iya. dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1976 dan nomor rumah 10. Iya. Lina pernah mempelajari ilmu dengan melakukan ritual mandi dari air 7 sumur dan juga makan daun melati waktu itu untuk mendapatkan ilmu pesugihan dan juga pelet. Iya. Akhirnya ilmu pelet itu digunakan untuk menaklukkan laki-laki yang diinginkan, baik bujangan ataupun suami orang. Saat ini Bu Lina sudah berkeluarga, tapi ya masih ragu-ragu apakah suaminya ini karena pelet atau bukan. Dan ada pengaruh buruk bagi keluarganya ya saat ini ya. Iya. Ingin menghilangkan semua pengaruh-pengaruh buruk itu, termasuk juga gangguan-gangguan gaib yang sering dialami. Saya boleh tahu gangguan gaib sejauh mana gangguan itu mengganggu Ibu Lina? Saya sering suka sama laki-laki yang bukan suami saya. Itu artinya Ibu Lina menjadi pelakor. Dan itu menjadi tabiatnya Ibu Lina sekarang ya. Karena saya ngerasain Ibu Lina di sini, kamu kayak enjoy dengan kebiasaan kamu sebagai pelakor. Jadi saya merasa kamu tuh enjoy banget dengan
Menikmati semuanya itu. dengan menjadi pengganggu rumah tangga Iya, orang, pengganggu rumah tangga menikmati suami orang. Iya. Ibu Lina menikmati semua itu. Iya. Iya. Ibu dapat apa ya dari mereka? Saya sering dapat uang sama barang-barang berharga. Ibu kasih apa buat mereka? Ya, saya sering jalan aja, sering main. Jalan Sering aja. Apa, Iya, sorry? sering jalan aja. Sering jalan. Yang kamu lihat gimana, Roy? Ada satu korban, seorang pria. Dia sudah meninggal dunia. Tapi ini mungkin apa yang saya gambar ada keterkaitan ya dengan Mbak Lina ya. Iya. Ibu pernah kenal dengan Pernah. siapa itu, Bu? Siapa itu? Apakah seorang dari masa lalu kamu? Lalu dia meninggal dunia. Iya. Betul kan? Iya, betul. Tuh. Mantan saya itu. Itu terbuka satu lagi tabir misterinya. Satu persatu. Meninggal dunianya karena apa, Bu? Sakit? Kecelakaan? Kecelakaan kayaknya. Oh, Ibu nggak tahu dengan pasti ya? Cuman tahu kabarnya aja. Dia meninggal. Dia sudah berkeluarga, almarhum sudah berkeluarga. Sudah. Jadi keluarganya nggak tahu kalau almarhum pernah punya hubungan dengan Ibu. Enggak. Di saat dia meninggal, melayat pun enggak ya? Enggak. Padahal nungguin Lina. Iya. Oh, arwahnya nungguin ya waktu itu. Iya, arwahnya nungguin. Kamu kenapa tiba-tiba nama muncul dan kenapa tiba-tiba ini arwahnya yang muncul, Roy? Karena dia juga sempat menjadi korban perasaannya Lina, sehingga udah menaruh harapan udah naruh harapan pasti, nggak taunya cuma gitu doang. Jadinya stres, depresi, dan akhirnya meninggal dunia. Serem loh ini, kalau bener-bener ada di kita nih ya sekarang, pasti pada pingsan. Kamu Tahu ngeliat ini ada di mana, Roy? Tahu nggak ini di mana? Di mana? Di tengah-tengah kamu sama dia. Jadi kalau ada kursi satu lagi di sana, itu adalah tempatnya. Ada di samping kanan saya. Betul sekali. Serem banget loh, Bay. Mukanya pucat dan bibirnya biru. Kondisinya sebenarnya marah, sedih, kecewa, atau apa? Ada pesan yang disampaikan, Roy? Kondisinya adalah penasaran dan gentayangan. Lihat deh tangannya kenapa tuh Ibu Lina. Ada sesuatu yang ingin masuk ya. What? Dia ngeliatin Sinta terus. Dia ngeliatin, Tangannya kenapa, Roy? dia ngeliatin. Your name is Sinta, right? Iya. Sinta. Yes. S-I-N-T-A. It's hard. Sinta, Ya. kamu punya daya tarik yang bikin semua makhluk halus jadi menjauh dari kamu. Dari Dan- jauh apa dekat? Makhluk halus tuh takut Takut. gitu dan pengen nyerang gitu. Oh, Karena kamu punya kekuatan. Pengen nyerang, berarti dia nggak aman dong? Ya, nyerang. Bibirnya biru. Saya butuh Kita amanin dulu deh Sintanya. Saya Dia nggak apa-apa di sini, Roy. Ibu Lina, ya, Ibu Lina masih bisa dengar saya kan? masih. Oke, Ibu Lina sadar menggerakkan tangannya seperti itu. sebelum jauh lebih dalam, Ibu Lina, saya tanya, kamu membawa jimat-jimat ya?
Ngaku. Bawa. Saya mau lihat. Saya bawa keris Silakan diambil. Di mana? belakang. Boleh dibawa? Tenang, ada apa, Lina? Boleh dijelasin itu apa aja, Bu? Ini ada keris, ada bulu perindu, ada jimatnya. Dan ini air buat bulu perindu. Gimana kamu ngelihatnya, Ron? Memang bulu perindu memang sangat terkenal sekali ya untuk pemikat dan aura pengasihan zaman dulu eranya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser artinya. Dan mereka banyakkan jadi kolektor doang. Tapi kalau saya ngelihat bulu perindu ada itu apa kayak keris ya. Iya. Itu dan air ya. Iya. Saya kok lebih lihat melatinya ya yang Iya. mengerikan. Melati dengan tubuhnya Mbak Lina tuh kayak jadi satu gitu, kayak dimakanin buat nyemil ya. Iya. Ini saya sering. Nah, saya suruh kamu habisin, pasti kamu habisin kan. Tapi apa jadinya kalau dia makan terus tanpa berhenti? Saya ingin tahu apa yang terjadi. Makan semuanya satu piring. Minta minum. Ibu jadi makan bunga melati dan ritual-ritual ini setiap mau melet orang? Saya memang suka. Suka Memang setelah melakukan Ritual? mandi, itu jadi suka sama bunga Sebelumnya? melati. Sebelumnya enggak. Ibu Lina, kita dibuat penasaran nih dengan barang-barang ini sebenarnya apa dan itu apa, fungsinya apa. Tapi saya mungkin bisa menjelaskan ya secara singkat. Keris ini tampaknya untuk proteksi, Bay. Sepertinya seperti itu, untuk proteksi dari guna-guna atau ilmu hitam. Betul? Tuh. Kemudian bulu perindu digunakan untuk dia memikat supaya orang-orang yang sudah punya istri juga bisa tunduk karena enjoy gimana sih. Terikat gitu. Nah, si Ibu Lina, saya mohon maaf banget saya harus ngomong ini. Ada tendensi kecenderungan fetish sexuality-nya itu ke arah orang yang udah punya istri gitu loh. Ada semacam sensasi di mana kalau dengan sama suami orang tuh lebih enak. Ya nggak sih? Melakukan pria pelakor. What? Bye. Are you okay? Roy, ini dia ngapain ya? Habis makan bunga melati kenapa jadi gini? Dia mau ngajak kamu. Ini Kamu baca-baca aja dan fokus. Itu kan godaan iblis. Ada satu sensasi kepuasan tersendiri di diri Lina kalau dekat sama suami orang. Rasanya kayak gitu. Sabar ya, Bay. ini yang gerakin dia sendiri atau ada yang gerakin lagi, Roy? Saya lihat Lina dan makhluk gaib yang gerakin. Coba kamu makan lebih banyak lagi. Bagus. Roy, ini gimana caranya supaya dia bisa berhenti ini ngelakuin ini? Apa yang kamu rasain, Bay, sekarang? Ini aneh banget rasanya, terus kayak Kayak mencoba untuk membuat laki-laki tergoda. iya, saya kayak Diajak ke iya, nggak tahu, saya kayak ditarik supaya ngelihat dia ke belakang, supaya berdiri terus ke arah dia.
Uh-oh. Mbak Lina. Oh my god. Mbak Lina. Mbak Lina. Semua harus semuanya harus gua harus balas dendam sama kalian. Mana yang udah ngancurin gua rumah tangga gua, mana? Jangan takut, jangan takut. Jangan ada yang takut, semuanya tenang. Kalau makin takut, dia energi malah semakin besar. Dia lagi cari yang lemah nih.